Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama memasuki kebaktian Minggu Prapaskah yang pertama. Marilah kita mengawali kebaktian Minggu Prapaskah yang pertama ini di dalam saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 379, bait yang pertama dan kelima. Kebaktian Minggu Prapaskah yang pertama ini terjadi di dalam pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudara untuk terus mengingat karya, pelayanan, dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah saat ini kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur. Di tengah segala keadaan dan situasi kehidupan kami masih terus diberikan kesempatan untuk menjumpai Engkau di dalam persekutuan peribadahan kami. Sekalipun kebaktian yang kami lakukan pada saat ini sungguh terbatas, tetapi kami mau memaknainya bahwa persekutuan kami saat ini pun terjadi di dalam karya pertolongan Allah Bapa di dalam hidup dan kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pimpinlah kami semua di dalam kebaktian kami pada saat ini. Terlebih jikalau sesaat lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Berilah hikmat Roh Kudus-Mu agar kami semua memiliki pengertian yang benar tentang kebenaran firman Tuhan, serta dengan kekuatan Roh Kudus juga kami diberikan kemampuan untuk mau melakukan kebenaran itu di dalam hidup kami.
Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan membuka bagian Alkitab kita dari surat Roma, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Roma pasal 10, ayat 4 sampai dengan 15. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kebenaran karena Iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, merenungkan di dalam hati kita masing-masing, dan terlebih berbahagia adalah setiap kita yang mau melakukan firman ini di dalam seluruh hidupnya. Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah kisah tentang seorang nahkoda yang berlayar di tengah gelapnya samudra. Ia berlayar ketika itu menghadapi sebuah badai dan ia diombang-ambingkan oleh badai itu. Lalu kemudian awan menjadi tenang. Akan tetapi seluruh perjalanan yang ada di depannya sangat gelap, sehingga ia tidak dapat melihat apa yang ada di depan kapal yang dibawanya. Dari kejauhan, Bapak Ibu Saudara, sang nahkoda melihat sebuah cahaya kecil. Dan ia mencoba berkomunikasi dengan melalui radio yang ada di kapalnya kepada seseorang yang berada tepat di depannya, yang mungkin saja itu adalah kapal yang sangat kecil. Ia meminta kepada seseorang yang ada di depannya untuk memutar arah agar supaya kapal itu tidak ditabrak oleh nahkoda. Akan tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara,
seseorang yang berada di ujung percakapan tersebut enggan untuk memutar arahnya. Lalu karena ia merasa seorang nahkoda yang berpengalaman, yang baru saja dapat menang atas badai di tengah samudra, ia dengan sangat sombongnya berkata kepada seseorang yang berada di seberang sana, "Hei, cepat pindahkan haluanmu. Kalau tidak, kamu akan segera tertabrak oleh kapalku." Tetapi seseorang di sana menjawab, "Maaf, saya tidak bisa memutar haluan. Silahkan Anda saja yang berputar haluan." Karena dibalas seperti itu Bapak Ibu Saudara, maka sang nahkoda menjadi naik darah. Ia marah sekali. Lalu kemudian ia membawa-bawa apa yang melekat pada dirinya. Bahwa ia adalah seorang nahkoda kapal perang yang membawa kapal perang, dan ia bisa saja dengan mudah menghancurkan kapal kecil yang berada di depannya itu. Ia berkata kepada seseorang yang berada di depannya itu melalui radio di kapal, "Saya ini nahkoda kapal perang. Kalau kamu tidak mau memutar, maka kapalmu akan saya tabrak sampai hancur lebur." Tetapi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, seseorang yang berada di ujung sana itu tidak gentar dan tidak takut. Ia justru sebaliknya berkata kepada sang nahkoda yang angkuh dan sombong itu, "Silahkan, kalau kalau Anda mau menabrak saya, karena saya bukan kapal, saya adalah mercusuar." Saudara-saudara, dari kisah itu kita bisa belajar, Bapak Ibu Saudara, bahwa di tengah-tengah dunia ini banyak orang yang mempertahankan apa yang selama ini dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ketika ia berjumpa dengan orang lain di luar sana yang tentu saja berbeda dengan apa yang ia yakini sebagai kebenaran, ia akan tetap mempertahankan kebenaran itu. Hal ini sangat baik jika dipandang Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa dengan orang lain di sekitar kehidupan kita, orang-orang percaya dan bertemu dengan orang-orang tidak percaya, yang kita menganggap bahwa kepercayaan kita kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan adalah sebuah kebenaran. Akan tetapi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kebenaran bisa menjadi sesuatu sikap yang dapat mencelakakan diri kita ketika kita tidak mau terbuka untuk juga dapat menerima perbedaan yang ada. Maka pada hari ini saudara-saudara, kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 10 ayat 4 sampai dengan 15 tadi. Latar belakang surat Paulus kepada jemaat di Roma ini tentu saja karena adanya perselisihan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani tentang diri mereka sebagai orang-orang yang lebih berharga, orang-orang yang lebih berkesempatan untuk mendapatkan anugerah keselamatan yang jauh lebih besar daripada Tuhan. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, Paulus mencoba menengahi perselisihan yang ada. Bahwa baik bagi orang Yahudi maupun orang Yunani yang masing-masing mempunyai klaim kebenaran tersendiri, hendaknya bukan hanya berdebat pada sisi soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Paulus mengajak kepada orang Yahudi maupun orang Yunani, bahkan juga kita sekalian, untuk bersama-sama melakukan apa yang kita anggap benar, bukan untuk memperdebatkannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah zaman digital, di tengah-tengah kemajuan teknologi dan informasi saat ini, kita juga menyadari bahwa di YouTube, Bapak Ibu Saudara bisa banyak temukan kesaksian-kesaksian orang-orang yang berbicara tentang kebenaran. Perdebatan yang seru dan bahkan menjurus kepada perdebatan yang sengit. Terjadi orang-orang mempertahankan apa yang benar menurut dirinya. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, tidak ada yang salah ketika kita mempertahankan kebenaran iman percaya kita.
Akan tetapi kalau kebenaran itu hanya dipertahankan tanpa pernah dilakukan, maka apa bedanya kita dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani yang hanya memperdebatkan apa yang menjadi standar kebenaran mereka tanpa pernah ada kesediaan untuk mau melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita dipanggil untuk memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Minggu Prapaskah sekali lagi untuk mengingatkan kita akan masa pertobatan kita. Maka di dalam masa pertobatan di Minggu Prapaskah yang pertama ini, saudara-saudara, langkah pertobatan kita adalah untuk memulainya. Hidup benar dan melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai bukti atau tanda bahwa kita sudah bertobat, sebagai bukti atau tanda bahwa kita sudah sungguh-sungguh meninggalkan dosa dan hidup benar di hadapan Allah, maka kebenaran itu mestinya kita tampilkan dan kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perilaku, dalam tutur kata, dalam kita berpikir. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran itu menjadi hal yang sungguh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga bersama-sama belajar Bapak Ibu Saudara bahwa di sekitar kita ada begitu banyak orang yang mempertahankan tentang kebenarannya sama seperti kita. Kita tidak perlu melakukan perdebatan yang sengit, perdebatan yang justru menjurus kepada konflik. Tetapi marilah Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita meyakini apa itu hal yang benar, jika kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan membawa kebaikan kepada sesama kita, maka tanpa pernah kita melihat kebenaran apa yang melatar belakangi orang tersebut dapat berpegang teguh, kita, saudara-saudara, dipanggil untuk bisa mewujudkan kebenaran itu dengan saling berelasi, bergandeng tangan, mewujudkan apa yang baik bersama dengan sesama kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 9 adalah sebuah ayat yang jika Bapak Ibu Saudara-saudara membuka kembali surat pengakuan iman atau surat CD, ayat ini tertera di dalam surat CD Bapak Ibu Saudara. Juga adik-adik sekalian yang nanti tanggal 27 Maret ini akan mengikrarkan pengakuan imannya, Roma 10 ayat 9 ini adalah ayat yang mendasari pengakuan iman saudara-saudara sekalian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara-saudara, dari ayat ke-9 ini kita melihat ada dua hal yang menjadi landasan orang percaya dalam sikap iman mereka. Yang pertama adalah mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kedua adalah percaya, mengaku dan percaya. Ketika Bapak Ibu Saudara-saudara mengikrarkan pengakuan iman, Bapak Ibu Saudara bukan hanya sekedar mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan serta percaya di dalam hati saudara-saudara sekalian bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang bangkit dari antara orang mati, sehingga kita melalui karunia keselamatan mendapatkan anugerah keselamatan itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita pun dipanggil. Bahkan ketika saudara-saudara ditanya pada bagian pertanyaan yang terakhir dalam rumusan pengakuan iman, apakah saudara berjanji? Saudara-saudara, ungkapan janji ini bukan sekedar janji manis tanpa adanya keinginan untuk dapat melakukan. Tetapi janji yang saudara-saudara ikrarkan ini merupakan sebuah bentuk konkret bahwa saudara mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya bahwa Yesus adalah yang bangkit dari antara orang mati, serta saudara berjanji untuk hidup benar, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah kehidupan yang sulit ini, di tengah-tengah pandemi yang masih mewabah, di tengah-tengah kesulitan hidup yang kita jalani, pergumulan, persoalan kehidupan yang terjadi di sekitar kehidupan kita,
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah ragu dan takut. Tapi justru kita mari mewujudkan untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Hidup untuk sesama di dalam kebenaran itu. Maka di sanalah terletak pengakuan iman kita yang sungguh. Di sanalah Bapak Ibu Saudara-saudara bukti nyata bahwa kita adalah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan mengakuinya sebagai juru selamat dalam hidup kita. Jikalau ada di antara kita Bapak Ibu Saudara masih belum hidup di dalam kebenaran, maka belum terlambat waktunya untuk kembali kepada Sang kebenaran dan hidup, yaitu Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita menghidupi Minggu Prapaskah yang pertama ini dengan melakukan kebenaran yang sejati. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing, akan tetapi majelis jemaat mengajak kita juga untuk tetap mendukung setiap pelayanan majelis jemaat Gereja Kristen Pasundan Tasikmalaya dengan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita juga atas karunia dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Dan dengarlah nas persembahan yang saya akan bacakan di dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang berkata demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian firman Tuhan. Dan saudara-saudara, mari kita menaikkan doa persembahan sekaligus juga doa syafaat kita yang akan kita akhiri bersama nanti dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kebenaran dalam hidup kami. Kami sungguh menyadari di tengah situasi yang sulit yang kami hadapi saat ini, bukanlah menjadi alasan bagi kami untuk tidak melakukan kebenaran Tuhan. Maka pimpinlah kami dan tuntunlah kami. Bahkan di tengah segala situasi apapun, kami boleh tetap berlaku hidup benar menurut kehendak-Mu. Juga ajarlah kami untuk tidak memperdebatkan kebenaran, tapi ajarlah kami untuk dapat melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Meskipun kecil dan sederhana, tapi kami percaya Tuhan bahwa setiap kebenaran yang kami lakukan dapat bermakna bagi kehidupan bagi sesama kami. Juga tolonglah kami untuk dapat menghidupi kebenaran di dalam hidup kami setiap hari. Kebenaran di mana kami mengaku percaya akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Juga percaya di dalam hati bahwa Engkau Allah yang hidup. Maka biarlah kami ya Tuhan untuk tetap terus memegang teguh iman percaya kami. Biarlah dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu sajalah kami sekalian diberikan kekuatan untuk melakukan setiap kebenaran-kebenaran dalam hidup kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Baik, saat ini kami juga telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami. Biarlah Tuhan berkenan untuk memberkati persembahan ini agar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami juga hendak menaikkan doa syafaat kami. Kami hendak bersatu hati berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Doa kami bagi Bapak Bagja Empi, Ibu Entin Suryana Jalimun, Ibu Agustina Anika Tortet, Ibu Nina Patikawa, Saudara Jemi Pade, Ibu Ari Susanti Huta Barat, Bapak Heneng Pradipto dalam masa pemulihan, Ibu Ajeng Kurniasari, dan juga bagi Ibu Yeni Susilani Sebua, bahkan juga ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang lain yang sedang sakit,
Ibu Penatua Heni Rosnani, Bapak Penatua Hamonangan Situmorang, Bapak Penatua Charles Nababan, bahkan juga bagi segenap sanak saudara dan keluarga kami yang tengah mengalami sakit. Kiranya Tuhan dalam kemurahan-Mu kami memohon, Tuhan jamah dan pulihkan setiap kami dalam pergumulan melawan sakit penyakit kami. Kami percaya kuasa Tuhan nyata dalam kelemahan kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan pada saat ini bagi kehidupan kami, terkhusus keluarga kami. Berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami, berkati setiap kami dalam kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Dalam segala pergumulan yang kami hadapi, biarlah kami boleh terus bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami saat ini juga berdoa bagi setiap kami umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang juga mengikuti kebaktian secara daring di rumah kami masing-masing. Biarlah kehadiran Tuhan boleh tetap kami rasakan dalam persekutuan di tengah keluarga kami. Kami percaya Tuhan juga hadir di dalam rumah kami masing-masing untuk menyatakan kasih dan damai serta berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa juga saat ini bagi kehidupan saudara-saudara kami di pos pelayanan Cinyenang dan Pangandaran. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan juga. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa bagi kehidupan persekutuan para pelayan Tuhan di GKP Jemaat Tasikmalaya. Berkati para penatua, PPJ, komisi-komisi pelayanan, guru-guru sekolah minggu. Biarlah kami semua boleh tetap bergandengan tangan untuk dapat menata layani kehidupan gereja Tuhan di GKP Jemaat Tasikmalaya ini. Kami juga berdoa bagi kehidupan gerejamu dalam lingkup klasis dan sinodal, dalam mempersiapkan rapat kerja klasis, dan juga sidang sinode. Tuhan juga memberkati, agar segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik, dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, bagi para pemimpin kami, di tingkat pusat maupun daerah, biarlah Tuhan selalu hadir untuk terus memberikan hikmat, kebijaksanaan dalam memimpin kami sebagai masyarakat, bangsa, dan negara ini. Berkati juga ya Tuhan bagi setiap orang yang sedang mengalami isolasi mandiri, biarlah Tuhan selalu hadir, memberikan kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Kami berdoa bagi perdamaian di tengah-tengah dunia ini, di tengah konflik yang terjadi di berbagai belahan tempat. Tuhan hadir untuk juga menyatakan damai di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa yang penuh kasih. Inilah doa, ungkapan syukur dan permohonan kami yang semuanya hendak kami bawa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada saat ini. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 450. Kidung Jemaat nomor 450.
segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kini saudara-saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah akan menyokong dan memberimu damai sejahtera. Kiranya pengorbanan Kristus selalu meneguhkan imanmu, dan kiranya Roh Kudus akan senantiasa menuntunmu untuk hidup dalam kesetiaan, kini dan selamanya. Hosiana. Amin. Kebaktian selesai. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan memberkati.